Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada materi ya Bu Umul Hariza, MDAK SSI, kemudian Ketua Program Studi Koordinator Program Studi D3 Analis Kesehatan Politeknik Unggulan Kalimantan, Bapak Muhammad Ilham Farihi, SPD MSc, dan seluruh rekan dosen Program Studi D3 Analis Kesehatan beserta mahasiswa Program Studi D3 Analis Kesehatan dari angkatan paling baru sampai angkatan yang paling lama ya. Ya, langsung saja agar tidak berlama-lama. Untuk acara pembukaan, jadi marilah kita mengucapkan Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Nanti akan dibuka secara resmi setelah sambutan Ketua Program Studi. Kemudian saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, kemudian nanti akan kami bacakan tata tertib untuk kegiatan kita hari ini, kemudian sambutan dari koordinator program studi, dilanjutkan dengan dokumentasi atau foto bersama, kemudian dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber, kemudian diskusi dan penutup. Nah, untuk tata tertib sendiri, saya bacakan. Yang pertama, peserta diharapkan kondusif selama webinar berlangsung, audionya di-mute agar tidak mengganggu kelancaran kuliah tamu. Kemudian presensi kehadiran akan diberikan saat penutupan. Jadi bagi yang berhadir sampai akhir akan mendapatkan link, dan link tadi akan digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian e-sertifikat akan dikirimkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah acara. Kemudian untuk peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan secara live. Jadi nanti kameranya akan silakan bertanya langsung dengan pemateri atau melalui kolom chat atau komentar dengan format nama, kemudian di strip pertanyaan. Oke, untuk acara pembukaan demikian. Kemudian selanjutnya adalah acara sambutan dari koordinator program studi kepada Bapak Muhammad Ilham Farihi, SPD MSc, kami persilakan. Monggo Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak Yudi atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera ya, dimanapun kalian berada. Terutama untuk narasumber kita, kami ucapkan kepada Ibu Umul Harizah, selamat datang Bu di acara kami dan terima kasih banyak sudah bersedia untuk mengisi kegiatan kuliah tamu ini, di mana mahasiswa kami memang perlu untuk mendapatkan informasi ini dan juga menjadi sebuah pembuka wawasan bagi mereka sendiri untuk mendapatkan karir ataupun pendidikan yang lebih tinggi. Saya ucapkan juga terima kasih banyak dan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu dosen Program Studi Diploma 3 Analis Kesehatan Politeknik Unggulan Kalimantan, yang mana semua Bapak Ibu dosen berkontribusi untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan terutama khususnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yudi Haya SSI yang walaupun saat ini sedang menjalani belajar di Yogyakarta program studi S2 biomedis, tetapi beliau yang menawarkan diri untuk mengurus
segalanya ya untuk kegiatan kuliah tamu ini, dan memang kegiatan kuliah tamu ini merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh program studi Diploma 3 di lingkungan Sivitas Akademika Politeknik Unggulan Kalimantan. Jadi dalam 1 tahun itu minimal ada 2 kegiatan kuliah tamu, dan alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini. Dan sebagai bahan informasi juga, kita mungkin akan melaksanakan kegiatan kuliah pakar atau workshop di minggu depan. Jadi ada agenda lagi, dan itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa ataupun seluruh peserta yang akan mengikuti kegiatan ini. Adapun dari saya mungkin pesannya kepada seluruh mahasiswa TLM ya, Analis Kesehatan Diploma 3 yang telah berhadir di sini, bahwa jangan menjadi katak dalam tempurung, di mana kita harus memiliki wawasan yang luas, kemudian memiliki cita-cita yang tinggi untuk lebih tinggi untuk kesejahteraan tentunya, selain mendapatkan ilmu pengetahuan tapi juga bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan ini juga sudah dilakukan oleh Bapak Yudi Yahya, Ibu Ummu Harizah. Beliau ini merupakan mahasiswa S2 dari Biomedik Fakultas Kedokteran. Mungkin saya bilangnya FKMK ya namanya ya, di UGM. Mungkin sudah berubah namanya. KKMK, Pak. Gimana Pak? KKMK ya? Oh ya, kurang hafal saya untuk singkatannya, tetapi mungkin dulu bahasanya Fakultas Kedokteran seperti itu ya. Dan kami persilahkan dengan leluasa kepada narasumber kami, narasumber kita semua, untuk menyampaikan apa sih prospeknya setelah lulus dari TLM ya, program studi, baik itu Diploma 3, vokasi, maupun melanjutkan S1 ataupun S2, bagaimana prospeknya. Dan mohon untuk seluruh mahasiswa dari 1 semester 3 dan semester 5 untuk memperhatikan ya, dan juga dicatat hal-hal yang penting. Jadi memang lulusan D3 nantinya akan menjadi seorang praktisi yang siap kerja, baik itu di lingkungan instansi kesehatan seperti klinik, rumah sakit, puskesmas, dan juga bisa bekerja sebagai akademisi ya. Tetapi juga untuk tingkat akademisi itu harus memiliki kualifikasi gelar yang sesuai. Kalau misalnya mau jadi dosen misalnya, itu berarti minimal adalah sarjana terapan atau D4 dan juga S2 ya. Kalian bisa lanjutkan dari D3 kemudian melanjutkan D4 atau S1 sekalian kemudian lanjut S2. Dan ini merupakan kesempatan yang bagus karena kalian menimba ilmunya dari vokasi ya. Jadi kalian sudah nantinya akan mempunyai STR yang bisa kalian gunakan untuk bekerja di instansi kesehatan, dan juga kalian bisa mengajar. Nah, itu kelebihan dari lulusan vokasi ya. Jadi bisa memiliki 2 tempat kerja ya, semoga. Dan itu tergantung dari usaha kalian dan juga dari niat ya. Mungkin dengan ini saya perlu buka ya atau bagaimana, atau sudah kita buka tadi ya? Ya, dibuka secara resmi Pak. Oke, baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah tamu Diploma 3 Politeknik Unggulan Kalimantan secara resmi saya buka. Apa nih? Ini ya. Oke, nah, palu aja, palu tangan. Oke. Ya, demikian sambutan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham Ilham. Ya. Ya, setelah acara sambutan kita lanjutkan
ke dokumentasi. Jadi diharapkan ke semua peserta agar menyalakan kameranya, dokumentasikan oleh panitia. Bu Kiki, dihitung Bu Kiki. Ya, kita siap-siap ya. Ibu hitung. 1, 2, 3. Halaman Ditunggu 1. dulu. Ya. Berikutnya 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah Bu Kiki? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Ya, setelah dokumentasi, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari pemateri kita, yaitu Ibu Umul Harizah, AMDAK SSI. Sebelum beliau menyampaikan materinya, akan saya sampaikan riwayat hidup beliau ya. Jadi beliau ini adalah alumnus D3 Akademi Analis Kesehatan Jambi tahun 2014. Jadi ini sama ya dengan mahasiswa-mahasiswa kita. Dasarnya adalah mahasiswa vokasi. Kemudian beliau kemudian melanjutkan S1 Biologi di Universitas Nasional Jakarta, lulus tahun 2018. Kemudian sekarang sedang berstatus sebagai mahasiswa di Magister Ilmu Biomedik Universitas Gadjah Mada. Nah, selain itu beliau juga memiliki pengalaman kerja yang tentunya ini sangat berhubungan ya, sangat analis sekali. Yang pertama itu ada pengalaman sebagai staf di Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2015. Kemudian bekerja di Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2017. Ya, benar ya Bu Umul? Iya. Benar sekali Pak. Oke. Ya, selanjutnya tidak berlama-lama adalah penyampaian materi dari narasumber kita, Ibu Umul Harizah, AMDAK SSI. Kepada Bu Umul, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yudi atas sambutannya juga. Saya langsung share screen aja ya. Ini kira-kira sudah pada masuk semua nggak ya, teman-teman? Insya Allah sudah. Oke. Ya. Sambil on progress, Bu. On progress. Oke. Sebentar. Baik, udah kelihatan ya PowerPoint saya? Sudah. Baik, saya langsung aja ya Pak melanjutkan isi materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang satu apapun. Mengingat saat ini kita berada pada masa-masa pandemi COVID-19. Saya dapat kabar juga cukup tinggi ya kejadian pandemi ini di Kalimantan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menjaga tubuh, menjaga sistem imun agar nggak mudah-mudahan jauh-jauh ya dari pandemi ini. Nah,
Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ilham Farihi selaku koordinator program studi atas sambutannya. Saya berterima kasih sekali karena berkesempatan untuk memberikan materi. Nah, di sini dibilangnya ada kuliah tamu, tapi sebenarnya saya nggak pengen ini dianggap sebagai kuliah ya, karena ini jam-jam rawan. Saya harap teman-teman nggak merasa terbebani. Nah, saya harap juga teman-teman bisa menikmati materi ini dan mudah-mudahan saya bisa memberikan materi ini dan teman-teman bisa memahami gitu. Masih semangat ya sampai nanti jam. Saya dapat waktu 90 menit untuk presentasi. Tapi kalau bisa selesai lebih awal nggak apa-apa ya Pak? Iya, Pak nggak Yudi. apa-apa. Oke. Oke. Kali ini saya berkesempatan untuk memberikan materi mengenai kemana sih TLM setelah lulus. Oke. Ini suatu pertanyaan besar bagi beberapa orang yang nggak tahu sebelumnya analis kesehatan itu apa. Tapi untuk itu sebelumnya boleh ya saya ulangi lagi CV saya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Yudi. Pada tahun 2014 itu saya menyelesaikan studi saya D3 Analis di Akademi Analis Kesehatan Provinsi Jambi yang saat ini sudah bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Kota Jambi. Itu selanjutnya saya melanjutkan kuliah saya pada tahun 2018. Itu saya lulus dari S1 Biologi Universitas Nasional Jakarta yang pada fakultas tersebut itu ada konsentrasi biologi medis. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga saat ini saya masih terdaftar sebagai mahasiswa S2 Biomedik Universitas Gadjah Mada. Nah, adapun beberapa pengalaman kerja saya, maaf sebentar. Beberapa pengalaman pekerjaan saya ya nggak banyak sih, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya buat teman-teman. Nah, pada tahun 2015 itu saya alhamdulillah diterima bekerja setelah lulus di 2014 akhir itu sebagai analis laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Peran saya saat itu adalah sebagai analis laboratorium lingkungan. Selanjutnya di tahun 2017 saya mendapat kesempatan untuk bekerja di mikrobiologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai analis laboratorium. Peran saya di sana adalah kurang lebih sebagai data officer. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan materi ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman. Nah, ini. Saya harap teman-teman menjawab jujur. Apa sih tujuan teman-teman ini masuk analis kesehatan? Nih, teman-teman bisa milih. Kalau teman-teman memilih A, artinya teman-teman mengikuti keinginan orang tua. Terus yang B, itu ikut-ikutan teman. Saya lihat teman saya pengen ke analis, tapi teman-teman nggak tahu itu analis itu apa. Terus ya udah ikut-ikutan aja, masuk dan merasa terjebak, gitu ya. Terus ada juga yang iseng aja sih. Males tes-tes yang lain, males tes SNPTN rame-rame pusing gitu. Ya udah, kalian pilih C. Tapi kalau misalnya keinginan sendiri, teman-teman bisa pilih D. Dan selanjutnya ada pilihan lain. Oh maaf, ini pilihan alasan lain itu E. Teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar. Langsung tulis di kolom chat itu ya? Iya, langsung tulis saja apa A, apakah B, apakah C, atau D, dan E. Silakan. Oke, ya silakan teman-teman mahasiswa tulis pilihannya ya, sesuai dengan ya pilihan itu. Nih sudah ada Muhammad Irsal, C, Indah Sukma. Saya harap ini jawaban jujur ya, dari hati nurani ya. Nggak apa-apa, ini sebenarnya saya mau menggunakan Google Form Pak Yudi, Pak Ilham, tapi saya pikir akan makan waktu ya, mengingat ini hanya ada satu pertanyaan, tapi ini penting menurut saya.
untuk adik-adik teman-teman analis. Nggak apa-apa ya, saya panggil teman-teman ya. Iya. Nggak apa-apa namanya kelihatan. Biar mana tahu di sini ada dosen-dosen pembimbing akademiknya yang melihat ini kira-kira anak-anak ini akan diprospek seperti apa ya? Nih ada yang Baik. jawab D. Nih ada yang jawab E. Alasan lain nanti bisa ditanyakan. Jangan takut, nanti setelah ini nggak akan dimarahin sama dosen-dosennya. Pak Yudi, sepertinya saya nggak bisa melihat, oh ya ada kolom chat, oke. Kolom chat. C, D, ada 32 orang yang menjawab ya? Iya. Di seminar ini ada berapa orang? 100 orang? 1000? Tidak sampai, Bu. Untuk yang terdaftar ada 46, itu sudah termasuk dengan beberapa dosen yang mendaftar. Oke, baik sekali. Berarti enak ya ngejelasinnya ya, langsung dong. Itu gitu nggak sih kalau pakai webinar di Zoom? Ngaruh nggak ya? Nggak tahu ya. Nanti kita cek di akhir. Nah, ada banyak nih ya. Jawabannya bervariasi. Tapi kita tahan dulu jawaban ini. Apa maksud dari pertanyaan yang saya berikan ini kepada teman-teman? Oke. Nah, saya lanjutkan ya, teman-teman. Nanti itu kita bahas di akhir materi. Pertengahan lah kira-kira ya. Ini berikut pengalaman kerja saya di Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Adapun Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini dia mengarah kepada sanitasi lingkungan. Nah, jadi jadi yang jadi fokusnya adalah sanitasi terhadap lingkungan dimanapun itu. Nah, objek pemeriksaannya yang saya lakukan dan teman-teman saat itu adalah pemeriksaan air sungai maksud saya, danau, terus air anak sungai, juga ada IPLT, pembuangan limbah terakhir, terus juga ada TPA, terus ada Cram Rubber, itu seperti contohnya perusahaan-perusahaan di bidang produksi karet. Kemudian ada perusahaan-perusahaan seperti rumah makan, hotel, mall. Nah, itu juga kita periksa sampelnya. Lalu juga ada air sumur. Tapi ada yang menarik sebelum saya bekerja di sini. Jadi saya daftar, ada lowongan pekerjaan, saya daftar bersama beberapa teman-teman saya. Terus kita menjalankan wawancara. Yang wawancara itu merupakan wawancara terakhir bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri, langsung. Jadi beliau bertanya sama saya, kenapa Anda mau masuk ke sini? Emangnya ini sama dengan apa yang kalian kerjakan saat kuliah, gitu ya? Jadi kenapa saya anggap menarik? Karena pada saat itu saya juga nggak tahu kenapa ya saya daftar di sini, gitu. Nah, terus saya cuma jawab gini, saya periksa kimia air, Bu, gitu. Gitu. Terus apalagi yang bisa kamu perlihatkan bahwa kamu mampu bekerja di sini? Saya bilang, sebelumnya saya tanya-tanya ke kakak tingkat saya, ada yang bekerja di sana sebelumnya. Mereka periksa apa sih? Oh, periksa air. Terus airnya diapain sih? Gitu-gitu. Nah, lalu saya sampaikan bahwa karya tulis ilmiah saya itu mengenai pemeriksaan air sungai. Di mana saat itu saya memeriksa chemical oxygen demand atau COD. Nah, saya lihat saya stalking di Instagramnya Polanka, TLM Polanka, bahwa ada mata kuliah, ada materi tentang kimia air ya, analisa air kalau nggak salah. Nah, baik. Jadi mudah-mudahan ini agak linier ya, mudah-mudahan
teman-teman tingkat 2, tingkat 3 itu langsung dong ya, oh iya COD gitu. Nah, selanjutkan beberapa parameter pemeriksaan yang kami lakukan adalah pH, total disuspended solid, terus juga ada DHL, ada suhu udara dan air, terus ada pemeriksaan warna, turbiditas, total suspended solid, cyanid, nitrit, DO, besi, mangan, beberapa mineral lain, terus juga ada nitrat, nitrit, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, fosfat, sulfat, amoniak, minyak dan lemak, fekal koliform, dan total koliform. Beberapa pemeriksaan ini, parameter ini tergantung dari objek pemeriksaannya. Jadi, misalnya pemeriksaan air sungai itu akan berbeda dengan pemeriksaan air danau atau pemeriksaan yang lainnya. Itu tergantung dari Permenkes. Nah, selanjutnya ada yang menarik lagi dari pekerjaan seorang analis di laboratorium lingkungan saat itu. Mengingat kami kekurangan tenaga kerja, jadi analis-analis ini diberikan suatu, saya bilang pelatihan mengenai teknik sampling. Saat itu saya mengikuti pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Nah, selanjutnya kami melakukan sampling. Jadi, jangan disangka analis itu ya udah kerjanya di labor aja gitu ya. Ternyata ada hal yang mengasihkan dari pekerjaan kita. Yaitu salah satunya jalan-jalan. Jadi saya menganggap pergi ke sungai, pergi ke hutan, terus ke tempat pembuangan akhir, itu kan menjadi suatu hiburan ya buat analis yang biasa di laboratorium. Nah, apa-apa saja sih yang kita kerjakan selama pengambilan sampel itu? Nah, pada sampel air sungai dan air danau itu ternyata berbeda teknik samplingnya. Contohnya, tadi kita udah katakan parameternya berbeda. Ternyata teknik samplingnya juga berbeda. Teknik sampling air sungai dan air danau itu berbedanya di mana? Saat pengambilan sampel air, nah ini saya contohkan ada foto pengambilan air sungai. Air sungai Batanghari. Sungai terpanjang jauh ya ininya, semboyannya. Nah, di sini kami melakukan sampling, menggunakan water sampling. Bedanya apa sih sama danau? Saat kita pemeriksaan saat kita mengambil sampel, itu posisi water samplingnya berbeda. Kenapa berbeda? Saat kita melakukan mengambil air itu, penggunaan water sampling ini tuh, misalnya nih kalau di sungai itu kan ada arusnya, ya kan? Jadi kalau misalnya ada arusnya, posisi pengambilan di sungai itu dia horizontal, miring ya posisinya, karena nanti arusnya akan membawa air-air itu. Itulah prinsipnya ya. Sedangkan pada danau itu kan airnya tenang. Airnya tenang, maka teknik samplingnya adalah dengan posisi vertikal. Nah, itu memungkinkan agar airnya masuk. Lalu apalagi sih yang perlu diperhatikan saat teknik sampling? Saat sampling, yang perlu diperhatikan adalah mengukur kedalaman. Nah, pengukuran kedalaman ini kami menggunakan echosonder. Echosonder ini kayaknya teman-teman juga diajarkan teknik sampling air ya. Kita baik pun air, baik apa, kita harus memilih sampel yang benar-benar mewakili populasi itu sendiri. Nah, itulah penggunaan echosonder ini agar kita tahu sampel itu sebatas mana sih. Nanti di water sampling ini ada batas-batasannya, sampai sebatas mana kita mengambil air. Juga ada pemeriksaan DO gitu ya. Nah, oke. Saya lanjutkan dengan pengalaman kerja saya di Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ini saya lakukan tahun 2017. Berarti pada saat itu saya sedang kuliah S1 di Universitas Nasional Jakarta saat itu. Nah, sembari berkuliah, saya juga bekerja kan. Nah, karena tadinya saya melamar sebagai seorang analis, maka saya diletakkan di laboratorium
tuberkulosis saat itu. Nah, di sini itu ada beberapa pemeriksaan. Pemeriksaannya antara lain adalah pemeriksaan Mycobacterium tuberculosis, pemeriksaan molekuler menggunakan RT-PCR, itu pada Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium lepra, Bordetella pertussis, terus juga ada cytomegalovirus, terus ada human papillomavirus, duplex Epstein-Barr virus, dan toxoplasma, serta pemeriksaan lainnya. Nah, saya bekerja di pemeriksaan Mycobacterium tuberculosis di laboratorium TB saat itu. Jadi Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ini laboratorium TB-nya itu merupakan laboratorium yang dirujuk sebagai laboratorium rujukan tuberkulosis nasional untuk penderita untuk suatu penelitian operasional tuberkulosis. Nah, saya melakukan pemeriksaan Mycobacterium tuberculosis, di mana yang saya lakukan saat itu sebagai operator ya, atau bisa dikatakan sebagai data officer. Di sini saya melakukan pencatatan pelaporan hasil pemeriksaan, juga melakukan mengerjakan suatu program pemerintah menggunakan ETB, menggunakan ETB itu seperti program gitu ya. Nah, adapun pemeriksaan yang dilakukan di dalam laboratorium TB itu dan hasil yang biasa saya lakukan adalah pemeriksaan mikroskopis BTA. Itu pemeriksaan awal biasanya yang dilakukan. Hasil yang nanti akan kita tulis adalah apakah positif ataukah negatif. Atau MOTT. MOTT itu biasa kita panggilnya MOT. MOT itu jadi ada pertumbuhan bakteri, tetapi ternyata itu bukan bagian dari tuberkulosis, gitu ya. Nah, selanjutnya ada penulisan hasil mengenai tes cepat. Tes cepat molekuler ini nanti akan kita menulis hasilnya seperti MTB negatif, MTB positif, rifampicin sensitif, terus ada MTB positif, rifampicin intermediate, terus ada MTB positif, rifampicin-nya resisten atau biasa disebut TB-RR. Selanjutnya dari pemeriksaan ini kami melanjutkan pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan OAT atau dikatakan obat anti tuberkulosis, di mana kita melakukan uji kepekaan lini 1, maksudnya itu obat 1 gitu. Nah, terdiri dari streptomycin, isocianid, rifampicin, etambutol. Nah, hasil yang akan kita berikan adalah apakah sensitif atau resisten. Apabila didapatkan resisten dari 2 macam obat saja seperti streptomycin dan isocianid atau isocianid dan rifampicin, maka dikatakan sampel itu merupakan MDR-TB atau multi-drug resistant TB. Nah, selanjutnya kita kerjakan lagi uji kepekaan lini kedua. Nah, uji kepekaan lini kedua ini menggunakan obat-obat golongan fluoroquinon yang hasilnya sama dilakukan dengan seperti uji kepekaan lini pertama, itu apakah hasilnya sensitif atau resisten. Baik, selanjutnya ini, saya diminta untuk sedikit memberikan gambaran mengenai penelitian saya. Oke. Penelitian saya di sini adalah mengenai nutrigenomik, gitu ya. Di sini saya mengambil antioksidan dari suatu makanan. Nah, apakah antioksidan itu akan mampu mempengaruhi ekspresi gen? Jadi sebenarnya nutrigenomik itu apa sih, gitu ya? Nah, nutrigenomik itu adalah suatu kondisi, suatu cara bagaimana nutrisi itu memodulasi ekspresi suatu gen. Nah, ini memungkinkan penentuan dari suatu biomarker baru dan jalur molekuler
dari efek makanan itu dalam melindungi tubuh dari penyakit generatif. Banyak ya penyakit generatif seperti kanker, DM, terus stroke, cardiovascular disease gitu ya. Nah, kenapa sih saya ambil penelitian ini? Penelitian ini itu seperti kita ketahui, kemajuan nutrisi saat ini itu menjadi sangat luas, sehingga beberapa individu membutuhkan diet khusus. Misalnya, mohon maaf kan, pada kondisi diabetes mellitus, pada kondisi obesitas, orang-orang pasti saat ini akan lebih memilih menggunakan makanan, bukan menggunakan obat-obatan. Kenapa? Karena nggak ada efek sampingnya. Jadi, kalau kita pakai obat-obatan, pasti kan ada yang namanya efek samping, efek xenobiotika, ya kan? Nah, untuk kali ini, sehingga itu saya menganggap bahwa ini hal yang menarik, bahwa suatu nutrisi bisa mempengaruhi ekspresi gen seseorang. Nah, jadi ini harapannya nanti bisa menjadi suatu produk. Produk ini nanti akan digunakan banyak orang, bukan karena prestisnya, tapi karena kebutuhan tubuh orang itu berbeda-beda. Walaupun gennya sama, tapi mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda ya tentunya. Nah, yang saya lakukan di sini adalah induksi diet tinggi lemak dan fruktosa. Harapannya adalah agar hewan coba yang kami gunakan itu menjadi hewan coba model obesitas. Selanjutnya, setelah beberapa minggu, kita perhatikan berat badannya, kita ukur secara berkala, kita lakukan pretest. Pretest di sini kami menggunakan plasma, sampel plasma, yang nantinya akan kami periksa kadar metabolitnya menggunakan ELISA. Sebelumnya saya mohon maaf juga, karena saya mungkin belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai penelitian ini, karena penelitian ini sedang berjalan, jadi mohon pengertiannya. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Nah, setelah kita melakukan pretest, itu kami melakukan intervensi pakan antioksidan. Nah, di sini ternyata ada berharap antioksidan ini, mungkin ini kita nggak secara keseluruhan ya antioksidannya. Jadi kami memilih antioksidan tertentu, harapannya ternyata antioksidan A itu lebih efektif daripada antioksidan B gitu. Setelah intervensi beberapa minggu, kami lanjutkan dengan melakukan post-test. Nah, ini anestesi ya. Post-test ini yang kami lakukan sama mengambil plasma daripada tikus itu sendiri, nanti yang akan diperiksa menggunakan ELISA, lalu ada pemeriksaan ekspresi gen. Nah, ini menarik karena saya kurang tahu apa ekspresi gen ini pernah diajarkan di kampus atau bagaimana ya. Nah, kami akan periksa ekspresi gen menggunakan RT-PCR. Oke. Nah, oke. Kita masuk ke pertanyaan. Apa sih tujuan masuk analis kesehatan? Sebentar, saya lihat chatnya. Ini udah menjawab semua ya, teman-teman? Sudah semua ya menjawab. Oh, banyak. Oh, ini bervariasi sepertinya. Ada paling banyak D sama C ya? Iya. Oke, ada alasan lain. Nah, alasan lain ini seperti alasan yang paling aman, ya. Enggak menjawab, maaf, enggak menjawab A atau B atau C. Tapi itu kayak ada keraguan di alasan lain ini ya. Oke, rata-rata C dan D. Nah, oke. Jadi dari semua pilihan tadi, teman-teman memilih D dan C. Ya, D dan C. Jadi ada yang iseng-iseng, coba-coba. Teman-teman nggak merasa tertekan kan selama kuliah di analis untuk teman-teman angkatan 2 dan angkatan 3? Gimana? Saya membuka ini ya, interaktif aja ya. Kalau misalnya mau menjawab, silakan di-unmute. Gitu ya. Oke. Jadi, hal-hal mendasar
hal-hal mendasar dalam belajar. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah, ini masih banyak yang belum masuk ya Pak Yudi ya? Ini Bu, ada yang sinyalnya naik turun. Ini nongol terus soalnya. Oke, hal-hal mendasar dalam belajar itu yang pertama adalah, mana nih? Ibadah. Oke ya, setuju ya? Kenapa sih kok ibadah gitu? Apa hubungannya sama analis? Ya nggak sih? Tapi ini bukan untuk analis aja, teman-teman. Jadi saya ingin teman-teman, harapan saya itu kalau misalnya kita udah masuk di suatu instansi, di suatu perguruan tinggi, dimanapun kita belajar, ini kan ada rasa-rasa tertekan, ada rasa-rasa nggak menyangka loh, ternyata kerjaan analis kayak begini, jorok atau apa gitu ya. Ada darah, ada urin, ada pokoknya pekerjaannya gitulah gitu. Itu sama seperti saya pada waktu awal-awal kuliah di analis kesehatan. Tapi ada satu yang penting, itu ibadah. Kenapa sih kok ibadah penting? Baik dimanapun kita belajar, ada yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa setiap yang kita pelajari, setiap proses pembelajaran adalah ibadah. Sehingga semuanya kita merasa menjalankannya, merasa tenang, merasa aman, meskipun susah, meskipun kayak gimana, ini aku ibadah, gitu ya. Oke, selanjutnya apa? Hal-hal mendasar dalam belajar. Selanjutnya ada butuh. Tanamkan rasa butuh di dalam diri teman-teman, bahwa aku butuh belajar analis ini. Kalau aku belajar, aku akan menjadi A, aku akan kerja di sini, aku akan membantu masyarakat, ya gitu ya. Aku akan membantu orang tua gitu kan. Kalau udah kerja kan, ya cicipin gaji kita, gitulah ya. Nah, tanamkan bahwa kita butuh. Sebenarnya yang penting dalam merasa butuh itu adalah saat kita belajar. Saat kita belajar, kalau kita nggak merasa butuh, pasti kita akan, ngapain sih? Ya, ngapain susah-susah gitu. Tapi kalian butuh ilmu itu. Kenapa? Nah, saya merasakan, ini berdasarkan pengalaman saya. Saya sangat-sangat merasakan. Setelah saya lulus D3, saya akui ya, waktu itu saya belajarnya agak main-main. Nggak terlalu serius waktu itu. Saat saya melanjutkan S1, saya menemukan mata kuliah yang sebenarnya relate sama analis gitu. Hanya saja waktu kita analis itu kita nggak, secara teori nggak diterangkan apa sih gunanya kita melaksanakan ini gitu. Kan yang asik dalam analis kesehatan itu adalah praktikumnya. Praktikumnya itu asik banget. Pokoknya saya paling suka saat praktikum. Tapi saya nggak tahu apa yang saya kerjakan saat itu. Nah, kalau dengan kita memikirkan bahwa belajar teori itu adalah kebutuhan kita, maka saat kita belajar itu ilmunya akan masuk. Karena kita ingin mendapatkan ilmu itu. Nah, dengan begitu kita akan fokus dalam belajar. Tidak saya pungkiri ya, saya mengakui bahwa analis kesehatan itu belajarnya cukup sulit. Tapi saya dengar dari Pak Yudi bahwa dosen-dosennya asik-asik. Itu menurut pendapat teman-teman calon-calon analis, teman-teman mahasiswa, dosen-dosennya itu kayak angel gitu ya. Dosen-dosennya kayak angel. Jadi mungkin itu akan memacu fokusnya teman-teman dalam belajar. Harus saya akui beberapa teman-teman saya sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan pada saat saya kuliah, saat itu kita ada 110 mahasiswa, kurang lebih 110 atau 109 gitu ya, saya lupa. Tapi sampai di semester 2 turun, gugur dari medan perang 1-2 orang, lanjut semester 3 gugur lagi 1-2 orang, lanjut semester 4 gugur lagi, sampai harusnya mereka melakukan penelitian, ada yang gugur dengan berbagai macam alasan. Saya tidak menyalahkan bahwa mereka tidak fokus, mereka tidak menganggap itu ibadah, mereka tidak merasa itu butuh, tidak. Tapi yang saya harapkan di sini adalah teman-teman fokus untuk mencapai target kita tadi. Target kita tadi apa? Target kita tadi untuk mendapatkan, ya nggak dapatkan kerjaan juga sih, maksudnya target kita adalah ilmu gitu. Fokus sama ini, karena ini nanti di dunia kerja akan sangat berguna, walaupun kita sering mendengar bahwa Allah nanti di dunia kerja nggak kayak gitu kok, itu teorinya doang. Padahal di dunia kerja gampang kok, cuma pipet-pipet udah selesai gitu ya.
Tapi kita perlu memahami konsep dasar dari ilmu pengetahuan yang diajari oleh dosen-dosen kita di D3 Analis Kesehatan untuk bikin kita istilahnya nanti survive lah di lingkungan luar begitu ya. Dan yang terakhir juga ada yang paling penting adalah bersyukur. Kenapa saya katakan bersyukur? Saya ingin teman-teman merasakan bahwa kalian itu adalah anak-anak terpilih. Kalian itu adalah orang-orang terpilih yang bisa belajar di analis kesehatan. Begitu. Kenapa sih harus bersyukur di analis kesehatan? Oke. Karena tidak semua anak-anak muda saat ini itu bisa mengenyam pendidikan di sarjana atau kuliah lah istilahnya. Ada 30% pemuda-pemudi di Indonesia yang berkuliah. Nah, di situ. Nggak semua orang bisa berada pada posisi teman-teman saat ini. Jadi, meskipun ini semuanya alasan teman-teman mengikuti keinginan orang tua, terjebak karena ikut-ikutan teman, cuma coba-coba aja, cuma karena keinginan sendiri, keinginan sendiri karena udah tahu nih prospek kerjanya kemana, terus ada alasan lain juga. Itu nggak lepas dari hal-hal mendasar dalam diri kita, yaitu merasa ini adalah suatu ibadah, ini ada suatu teman-teman yang akan menyebabkan kalian menjadi fokus, terus juga tanamkan pada diri kita bahwa kita bersyukur berada di D3 Analis Kesehatan ini. Oke, selanjutkan ya. Udah kayak ceramah ya saya. Selanjutnya, nah apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja untuk diharapkan pada analis kesehatan? Itu adalah kompetensi. Nah, di sini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Itu pada pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung dengan sikap perilaku yang tepat guna mencapai dan atau mewujudkan hasil secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Dalam hal ini adalah analis ATLM ya, dalam hal ini ATLM. Standar kompetensi kerja itu apa aja sih? Nah, ini yang kita perlukan. Ini adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu kompetensi. Kompetensi itu seperti kemampuan kita ya, kemampuan kerja kita. Nah, apa itu attitude? Attitude. Kenapa sih attitude itu sebagai bagian dari kompetensi? Oke. Attitude yang pertama, yang penting itu adalah kejujuran. Dalam dunia kerja, nggak di dunia kerja aja ya, di saat kita kuliah, kejujuran itu penting ya, kejujuran itu penting. Saat kita kuliah, dimanapun kita harus jujur lah gitu. Apalagi saat kita bekerja. Ada satu contoh, kalau misalnya kita nggak jujur gitu. Kalau misalnya kita nggak jujur, ini teman-teman yang teman-teman tingkat 2 dan tingkat 3 pasti merasakan sesuatu saat mendapatkan sampel patologis ya. Dapat sampel patologis, seneng dong. Nah, itu di kuliah aja ya senengnya, nanti pas di kerja jangan seperti itu. Senang, ternyata pasien ini sakit gitu. Ini sampelnya ternyata patologis loh gitu kan. Seneng nih ngeliatin ke dosen-dosen. Nah, tapi saat dunia kerja ada kejujuran itu kenapa saya penting? Misal gini. Teman-teman ternyata tahu nih ini sampel siapa gitu. Ya biasa kan kalau saya lihat di rumah sakit, di poliklinik itu kan analis sendiri ya yang ngambil sampel ya. Ternyata sampel ini tuh sampel mantan gitu. Ya kan? Sampel mantan, terus kalian masih dendam, pokoknya dendam deh sama nih orang, nih mantan pacar nih pokoknya. Dendam, terus ya udah kalian ambil sampel darahnya. Terus periksa glukosa misalnya gitu ya. Wah, udah deh gitu. Udah deh kita ini aja deh gitu ya. Di hasilnya dilebih-lebihkan deh gitu ya. Karena masih dendam ini tadi. Nah, itu kan suatu hal yang bertolak belakang ya. Bertolak belakang dari profesi analis. Harusnya ya bikin aja itu sesungguhnya gitu kan, harusnya kayak gitu. Nah, salah satu contoh kenapa jujur itu
penting. Kemudian attitude yang selanjutnya ini masih berhubungan sama kejujuran. Kejujuran ini melatih kita agar kita mempunyai relasi yang baik, menjalin relasi dengan baik, baik dengan teman, baik dengan kakak tingkat, itu penting. Dalam dunia kerja, beberapa kali pengalaman saya mendapat info tentang kerja itu dari siapa? Dari kakak tingkat saya atau dari teman-teman saya yang memberikan informasi mengenai adanya pembukaan lowongan kerja. Nah, itu kan penting. Lalu apa yang saya dapat dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya? Hal yang pertama ditanyakan, yang juga penting ditanyakan kepada kakak tingkat kita oleh kepala lab, misalnya gitu, oleh orang-orang lab, adalah kamu kenal si A, dia daftar di sini, dia lulusan ini loh. Nah, gitu ya. Nah, kalau itu bisa menjadi alarm buat teman-teman. Kalau udah ditanya gitu, berarti apa sih maksudnya? Berarti kita harus menjalin relasi. Berarti kita harus menjalin relasi yang baik antar sesama teman, selama kita kuliah. Kalau bisa itu selalu ditanamkan pada diri teman-teman semuanya, melatih kekompakan gitu ya. Nah, hal itu juga berkorelasi. Jadi, setelah kita jujur, kita nanti mendapatkan relasi yang baik. Setelah relasi yang baik, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, dan istilahnya kerjasama yang baik gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mampu bekerja sama antar analis gitu ya. Kenapa dikatakan mampu bekerja sama terhadap analis? Begini, pada suatu kondisi seperti asosiasi kita itu Patelki itu sangat berguna. Bergunanya apa? Seandainya teman-teman melakukan kesalahan analisa, tapi di sini posisinya teman-teman harus jujur. Entah karena kondisi apa, entah apapun kondisinya menyebabkan teman-teman ternyata salah memberikan analisa. Memberikan sehingga tapi teman-teman langsung lapor lah ya. Kalau kita punya hubungan baik dengan teman-teman kan enak ya ngelapornya sama teman-teman di lab itu. Bahwa kalian salah menganalisa, ini bagaimana? Nah, ini fungsi dari kita harus mampu bekerja sama antar kelompok di dalam laboratorium sendiri. Tentunya kerjasamanya dalam kerjasama yang baik ya, bukan nantinya teman-teman kita nanti malah, oh iya dia salah gitu. Tapi ini berdasarkan mengajak berkompromi gitu, bermusyawarah apa yang harus dilakukan. Nah, itu juga ada peran hukum yang mengatur sebagai landasan dari peran ATLM ini. Terus juga ada skill. Nah, skill ini pasti sebagai seorang praktisi, waktu itu saya dituntut untuk kamu harus memipet yang benar, sebagai contoh ya, menggunakan pipet mikro. Pipet itu yang benar gitu. Terus menggunakan buret. Nah, menggunakan buret, liatin dong itu meniskus berapa, kamu harus teliti. Meniskus berapa, perubahan warna, gitu-gitu ya. Nah, itu adalah suatu skill. Skill ini sangat dibutuhkan, dan itu merupakan bagian dari kompetensi yang tidak terpisahkan, baik itu pengetahuan ataupun attitude, karena nantinya itu berguna dalam dunia kerja, dan harapannya tenaga-tenaga pendidik di universitas, di perguruan tinggi, ataupun di D3 Analisis Kesehatan ini, itu nanti akan memberikan suatu wadah agar teman-teman bisa mengerjakan beberapa pekerjaan analis itu berdasarkan instansi-instansi yang dituju, gitu ya. Nah, itu juga saya melihat visi dan misi dari kalau nggak salah di misi TLM Polanka ya. Di misi TLM Polanka itu dikatakan bahwa akan memberikan wadah untuk melakukan akan memberikan wadah agar teman-teman ini punya skill yang lain atau memperkuat skill teman-teman gitu ya. Nah, itu bagus sekali. Harapan saya ini yang perlu juga teman-teman fokus agar nanti ke depannya menjadi ATLM yang berkompeten gitu.
Nah, semuanya ini nggak lepas dari pengetahuan. Selama ini, kenapa tadi saya sempat katakan bahwa ternyata pekerjaan saya sangat di analis kesehatan itu sangat relate ya sama dunia kerja. Di dunia kerja, saat kita melanjutkan kuliah, itu sangat relate. Tentu saja ini dengan ini ya, kalau linier ya. Nah, kenapa ilmu pengetahuan itu penting? Jadi, walaupun kita punya skill, tapi kita nggak, ya jangan lah ya, soalnya udah D3 loh, D3 bukan, mohon maaf, udah D3 itu artinya teman-teman udah tahu, teman-teman tuh mengerjakan sesuatu itu karena apa? Apa yang terjadi gitu ya. Misalnya teman-teman mendapatkan sampel, ya udahlah sampel asam oksalat lah gitu ya di urin gitu. Nah, itu kan sesuatu hal yang ya oke, ya udah kita catat aja ada asam oksalat gitu ya. Nah, terus kalian teman-teman harus berpikir bahwa apa sih, emangnya ada apa sih, kalau emangnya ada asam oksalat kenapa sih gitu. Terus itu yang penting saat ini, agar dikatakan kompetensi di sini, agar ketiga standar kompetensi kerja ini menyatu di dalam diri teman-teman dan teman-teman dianggap berkompeten. Nah, dengan juga ada nanti sebelum kita bekerja yang biasa ditanyakan itu adalah surat tanda registrasi. STR itu penting ya, teman-teman. Nanti buat yang akan bekerja, STR-nya silahkan diurus, karena itu sangat lumayan ya, karena ada STR itu artinya kita dianggap berkompetensi gitu. Nah, ini menurut keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 170 tahun 2018 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, golongan pokok aktivitas kesehatan manusia bidang teknologi, laboratorium, medik. Ini yang saya kira-kira ambilnya dari peraturan tadi juga ya, peluang kerja ATLM. Itu ada di laboratorium klinik, laboratorium mikrobiologi klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium biologi molekuler, laboratorium lingkungan, laboratorium perusahaan. Perusahaan ini yang seperti perusahaan air minum, industri makanan dan minuman, itu seperti kayak di Nestle ya. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang bekerja di suatu pabrik minuman ataupun makanan, itu bekerja sebagai analis, mengerjakan suatu kualitas ya, kualitas atau mutu dari suatu produk itu sendiri. Nah, seperti urinalisa, terus periksa feses, sperma, kimia klinik, hematologi, imunologi, dan beberapa hal ini adalah hal mendasar ya untuk di analis kesehatan. Saya lihat juga ada pemeriksaan ini, ada materi ini saya stalking di TLM Polanka. Nah, jadi ini tuh akan relate di dunia kerja kita. Mohon teman-teman nanti fokus dan fokus dalam belajar gitu ya, dalam menuntut ilmu, dalam meningkatkan skill, karena ini sangat dibutuhkan. Nah, ini untuk peluang kerja ATLM. Tadi sempat disinggung oleh Bapak Ilham, ataukah teman-teman mau menjadi seorang pendidik? Ataukah teman-teman ingin menjadi seorang dosen? Loh, kalau dosen kalian nggak kerja sebagai ATLM loh gitu. Kan kalian analis, kok kalian malah jadi dosen gitu ya? Kok kalian malah jadi dosen gitu? Kenapa? Jadi bukan berarti kalian jadi dosen maka berarti kalian bukan analis juga gitu ya. Kalau kita menjadi dosen itu artinya kita nanti misalnya ya kita jadi udah sekolah, udah tinggi-tinggi sekolahnya gitu. Terus kita akan kembali ke kampung halaman kita. Di kampung halaman kita itu apa yang akan kita kerjakan? Yaitu kita menjadi tenaga pendidik untuk menghasilkan ATLM baru yang berkualitas. Gitu ya, teman-teman. Jadi jangan ragu jika teman-teman juga pengen melanjutkan kuliah, silakan untuk nanti bisa jadi major atau jadi apa gitu, itu silakan banget karena penting sekali untuk kita mengejar ilmu pengetahuan gitu ya. Jangan hanya sampai sebatas ini, jangan berputus asa karena di luar sana gitu, di luar sana mungkin di luar Kalimantan, di luar Jambi itu ada atmosfer yang berbeda gitu ya. Jadi kita bertemu berbagai macam pekerjaan
ya itu relate sama ATLM gitu. Nah, ada satu contoh peluang kerja ATLM yang menurut saya ini prestis ya, ini istimewa, yaitu pengerjaan stem cell. Nah, kok bisa sih ATLM bekerja di pusat stem cell? Saya punya teman di pusat stem cell Kalbe. Dia bekerja di sana dan menggunakan ijazah D3 analis kesehatan. Menarik ya, kok bisa gitu analis kesehatan di sana. Nah, artinya itu nggak menutup kemungkinan bahwa teman-teman bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar, nggak hanya di rumah sakit, nggak hanya di klinik-klinik kesehatan, walaupun ini tadi namanya ahli teknologi laboratorium medis gitu ya. Medis itu kan artinya di dunia kesehatan. Seperti yang pengalaman saya tadi ditanyakan, loh kok kamu yakin banget bisa bekerja di laboratorium lingkungan? Gitu kan. Nah, jadi ada banyak pekerjaan yang menanti teman-teman saat lulus dari TLM nanti. Jangan khawatir. Baik pun itu di BDRS atau UTDRS, teman saya juga ada di UTDRS, juga ada di Pusat Inseminasi RSCM, itu mereka melakukan pengerjaan yang sebenarnya basicnya adalah analis. Tapi, yaitu untuk meningkatkan skill tadi dilakukan adalah nanti perusahaan-perusahaan itu akan melakukan suatu latihan. Pelatihan itu sesuai sama bidang yang akan mereka kerjakan. Ya, begitu teman-teman. Ini berapa menit? Oke, udah lebih ya harusnya. Terima kasih. Itu pemaparan saya mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang analis, untuk mendapatkan pekerjaan di bidang analis. Semoga bermanfaat. Baik, saya lanjutkan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Umul. Kita beri applause dulu ya untuk Bu Umul ya. Kita beri applause ya, meskipun tidak terdengar. Ya, terima kasih. Nah, mohon maaf, dari tadi saya bicara nggak kedengaran ya Pak? Terdengar. Oh, terdengar. Terdengar dengan jelas, Bu. Oh, oke. Saya udah coba gedein suara saya loh tadi. Oke. Ya, tadi menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh Bu Umul. Jadi tadi sudah dijelaskan tadi dari pengalaman beliau, dari bekerja di laboratorium lingkungan, kemudian ke laboratorium TB di FKUI, kemudian beliau juga menyampaikan tentang tips bagaimana belajar ya, khususnya di analis kesehatan. Tadi ada ibadah, kemudian karena butuh, karena itu bisa jadi fokus, dan akhirnya kita jadi bersyukur. Nah, dan tadi juga dijelaskan tentang kompetensi dan lapangan pekerjaan ya untuk D3 analis kesehatan ya. Untuk sesi selanjutnya ini adalah sesi diskusi ya. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya ya bisa silakan acungkan tangan ya, atau ditulis di kolom komentar ingin bertanya. Oh ya, ini ada Hayatullah Jidan ya. Nah, silakan Jidan. Halo, terdengar? Mohon maaf, ini cowok ya? Iya. Iya. Mohon maaf ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hayatullah Jidan dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik semester 1 Politeknik Unggulan Kalimantan, Banjarmasin. Ingin bertanya, kalau kita lulusan D3 analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik, apakah memungkinkan kita untuk bekerja di laboratorium forensik, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik sekali ya, mengingat laboratorium forensik itu bekerja bekerja sama dengan bisa BIN, bisa polisi ya biasanya ya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya selama itu mengerjakan suatu
teknik laboratorium di luar nuklir ya, di luar nuklir apa-apa segala macam, pokoknya yang berhubungan sama kesehatan, berhubungan kan tadi dikatakan bahwa dalam Permenkes itu yang berhubungan dengan tubuh seseorang, misalnya seperti itu. Mungkin itu tadi yang saya katakan, skill. Ada tambahan skill yang perlu kita dapatkan. Ya, yang perlu kita dapatkan, nanti biasanya suatu instansi itu akan melakukan pelatihan, memberikan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaannya nanti, selama itu masih berhubungan dengan laboratorium. Tapi kayaknya kalau forensik yang langsung melihat, mohon maaf, jenazah gitu, terus kita yang ini kayaknya enggak seperti itu konsepnya ya. Ya begitu. Intinya adalah peningkatan skill dan pelatihan sih menurut saya untuk saat ini. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, semoga mendapat pencerahan ya. Ya, terima kasih Bu Umul, Jidan. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita tunggu ya. Teman-teman mahasiswa lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, silakan santai-santai aja ya, kita bicaranya ini bukan kuliah, ini diskusi aja. Ini nggak ada nilainya kan Pak Yudi, Pak Ilham? Nggak ada Bu, jadi bebas buat mereka untuk bertanya kepada Ibu selaku narasumber, terus sifatnya juga interaktif dan santai Bu ya, jadi boleh bertanya apapun lah. Silakan teman-teman kalau ingin bertanya. Kalau saya boleh bertanya nggak kira-kira Bu? Oh boleh. Pak Ilham bertanya. Ya mungkin sambil ini ya sharing experience sama menanyakan bagaimana sih bukan bagaimana ya kira-kira pada saat kerja di luar keanalisan Bu ya, kan di analis lingkungan, kemudian lanjut lagi mikrobiologi, dan yang di lingkungan ini apakah ada kendala waktu Ibu bekerja nih di sana? Kira-kira bisa diceritain nggak kendalanya apa? Mungkin jadi gambaran juga bagi teman-teman yang akan berkecimpung di luar analis yang laboratorium seperti itu. Terima kasih Pak Ilham. Kalau kendala apa ya? Soalnya saya bahagia banget kerja di sana. Saya bisa jalan-jalan Pak di sana. Ya, kalau untuk kendala ya, karena kami bekerja sama dengan pemerintah kota, ini kan tugasnya adalah untuk sanitasi lingkungan kota. Yang menjadi kendala mungkin ya, tapi saya senang-senang aja sih jalan-jalan jauh gitu ya. Terus nanti dapat nasi bungkus, selama perjalanan. Nah, terus mungkin saya menceritakan hal-hal menarik aja ya Pak. Boleh Bu, boleh. Sangat boleh. Ya itu bisa juga menjadi sharing. Jadi selain kita bekerja sebagai analis kesehatan, dan waktu itu kami belum melakukan akreditasi laboratorium. Jadi pekerjaan kami nggak semuanya SNI, berdasarkan SNI. Jadi kami mengerjakan secara ya bisa dikatakan instan gitu ya, tinggal masukin bubuk nitrit, nanti dia akan bereaksi, terus kita periksa deh gitu kan secara kolorimetri. Dan itu hal-hal yang kayak menyenangkan buat saya. Setelah ada akreditasi, karena waktu itu saya bertanggung jawab dalam parameter chemical oxygen demand. Nah, gitu. Jadi kita kan menggunakan standar SNI yang paling itu bukan masalah sih buat saya, tapi itu cukup rumit ya. Kalau kita sudah masuk ke SNI itu, artinya kan kita benar-benar ngikutin protap yang ada gitu, peraturan menteri itu, terus standar SNI-nya seperti apa. Nah, yang paling menyedihkan kalau ya biasa itu ya, kalau di instansi kalau misalnya regen kita belum datang, sedangkan
kita harus bekerja gitu. Nah itu masalah yang lain lah, masalah pengadaan lah, nggak ada urusannya sama analis. Tapi itu menjadi kendala juga, karena dengan sampel yang begitu banyak, kami harus menunggu, kan artinya waktu kita jadi tersita ya, waktu tersita. Mungkin hari Minggu harus datang, mungkin yang harusnya kita libur, orang libur nasional kita harus datang, ya seperti itu. Selebihnya itu menarik buat saya, karena kayak naik speedboat ya, namanya di sana apa sih, kapal gitu ya, kapal speedboat gitu. Sama Bu, sama. Kan itu sama Ini ya. juga ada Bu, kelotok namanya. Nah iya, Nah, ya. Kayaknya kelotok itu saya gunain itu kalau di danau, Oh iya, ya, iya. Betul. bisa pakai rakit gitu. Itu menegangkan sih di sungai, terus kita sampling dengan water sampling yang berat gitu kan. Maksudnya dengan saya seperti ini itu cukup effort ya untuk melakukan sampling air. Tapi itu pengalaman menariknya bahwa seorang analis tuh nggak harus bekerja di laboratorium gitu, juga bisa bekerja di tempat, udah bisa kan, kalau nggak salah juga di peraturan menteri itu juga bisa melakukan teknik sampling, baik itu sampling air, entah sampling darah, entah apa gitu. Ya kira-kira begitu Pak Ilham. Sangat jelas Bu, sangat memberikan wawasan, betul. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi nih yang dari mahasiswa bertanya. Iya. Kalau tidak ada, saya nih yang pengen nanya Bu. karena kan ini mungkin relate ya. Analis kan itu kita umumnya, mahasiswa kita adalah perempuan ya Bu ya, dan ini semacam kayak pemikiran orang Banjar itu kayak kalau anak cewek gitu ya untuk kerja di luar pulau ya, apalagi ini orang-orang Banjar nih, saya tahu banget kalau untuk keluar Banjar apalagi cewek itu kayak agak susah begitu Bu. Jadi ini kan Ibu juga asalnya dari Jambi ya, kemudian merantau ke Jakarta. Nah itu bagaimana meyakinkan diri, meyakinkan orang tua gitu, bagaimana itu Bu? Bisa di-sharingkan dengan teman-teman mahasiswa. Waduh, saya agak malu juga nih menceritakan ini. Jadi gini Pak Yudi, teman-teman ini saya nggak mau memberikan, ya tergantung ya pandangan teman-teman apa, saya persilakan, ini cerita saya aja gitu. Saya nggak mau menggiring teman-teman untuk menjadi, nih ya kamu nanti kayak saya ya gitu, jangan ya. Karena sepertinya saya rasa anak perempuan itu di mana-mana aja Pak Yudi, nggak hanya di Kalimantan, di Jambi juga sama. Di Jambi juga sama. Anak perempuan itu harusnya ya sama di dekat orang tua lah gitu ya. Udah, kamu jagain orang tua aja lah, apalagi anak terakhir, misalnya gitu ya. Kakak-kakaknya udah pada pergi semua. Nah, ada satu hal yang selalu saya tanamkan pada diri saya. Apa sih yang menghalangi diri kamu untuk menggapai mimpi? Itu adalah ketakutan diri kamu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya yang menghalangi itu rasa takut. Ini prinsip saya ya. Jadi saat itu saya ngerasa saya udah bekerja, saya punya uang, pergi ke Jakarta. Saya tahu ada pembukaan di Jakarta, pembukaan mahasiswa. Saya pergi ke Jakarta. Saya bilang sama orang tua saya mau liburan karena pada saat itu ada libur nasional. Ada libur nasional beberapa hari, ada hari kejepit gitu ya, hari kejepit. Pokoknya saya pergi ke sana. Tapi ya begitu anak cewek ya, orang tua kan nggak percaya ya. Orang tua nggak percaya, akhirnya mereka mengutus saudara saya untuk ngikut saya. Untuk ngikut saya nih. Kamu ikutin Umul gitu. Dia tuh mau kemana gitu ya. Ya udah saya pergi sama saudara saya, dan saudara saya nggak tahu, ternyata saya ke Jakarta itu untuk ikut tes. Untuk ikut tes di S1 Biologi Universitas Nasional. Setelah beberapa minggu, akhirnya keluar hasil, saya udah di Jambi, itu kira-kira deket-deket 1 minggu atau beberapa hari sebelum ada daftar ulang, saya baru berani
ngomong sama orang tua saya, Bu, Pak, saya keterima di sini. Saya pengen lepas kerjaan saya ingin lanjut kuliah. Dan itu mungkin orang tua saya shock ya, karena tiba-tiba ditodong suruh bayar sekian, dan saya sudah terdaftar gitu kan, udah diterima. Ada yang menarik buat saya waktu itu, orang tua saya itu diemin saya selama 1 minggu. itu pengalaman yang, waduh, saya benar-benar saya merasa sendiri banget gitu kan. Terus saya cerita sama kakak saya minta pertolongan lah istilahnya gitu ya, support dari kakak-kakak saya. Ayo dong, aku mau kuliah gitu, ayo dong, gimana nih caranya? Akhirnya kedua kakak-kakak saya yang bantuin, udahlah gitu, kesian Umul tuh pengen kuliah gitu ya. Nah ini jadi, tapi mohon maaf ya teman-teman, jangan ya itu berdasarkan pandangan masing-masing sih, apakah itu baik, apakah itu buruk. Tapi kalau saya sendiri itu punya konsep bahwa ya kalau saya takut, selama saya takut, saya tidak akan sampai sini saat ini gitu. Terima kasih Bu Umul. Iya. Ini ada pertanyaan Bu, kebetulan dari mahasiswa tingkat akhir kita. Ini ada dari Medina. Ibu mau tanya dan mohon maaf keluar dari materi. Ibu bisa berbagi nggak cerita tentang Ibu pada saat menghadapi semester akhir atau saat-saat KTI-an? Terima kasih. Ya mungkin pengalaman mahasiswa tingkat akhir Bu saat di Akademi Analis Kesehatan Jambi. Bagi waktunya, ya bagi waktu, kemudian konsul dengan dosen seperti apa? Saya ingat waktu itu dari Mbak Medina ya. Oke, makasih Mbak Medina pertanyaannya. Ya nggak apa-apa deh keluar dari materi, yang pokoknya kita diskusi aja ya gitu ya. Semoga bisa memberikan pencerahan buat, ya kalau bisa jangan sampai putus asa deh di analis kesehatan ya. Katanya dosennya baik-baik gitu. Dosen-dosennya angel-angel kan. Nah, gini, waktu saya di semester akhir itu, sebenarnya saya nggak ada ini sih ya, bagi-bagi waktu harus seperti apa ya, tapi yang penting kita tahu utamanya kita itu apa sih, gitu. Tujuan utama kita apa? Oh, kalau kita mau menyelesaikan proposal kita, ya kita fokus sama proposal kita. Karena kalau waktu di semester akhir itu kita udah nggak ada praktikum ya, gitu nggak sih Pak Yudi? Kalau di semester akhir mungkin konfirmasi juga Pak Ilham, kita sambil itu ya Pak, sambil PKL, kemudian sambil pengabdian masyarakat gitu. Betul. Oh iya benar. Jadi masa-masa waktu itu saya PKL dulu Pak. Waktu itu saya PKL dulu di rumah sakit. Selanjutnya saya melaksanakan PKMD. Nah di sela-sela itu sih saya ngerjain proposal saya. Di sela-sela itu saya mengerjakan KTI saya. Jadi yang penting itu fokus sambil ngerjain KTI, sambil ngerjain sambil ngerjain proposal KTI, sambil ngerjain laporan. Waktu itu laporannya banyak banget. Laporan PKL, laporan PKMD, dan itu harus dikirimkan, harus diberikan agar kita bisa mengikuti ujian, misalnya gitu, ujian proposal. Nah itu kan kalau menurut saya ya nggak apa-apa lah ya teman-teman merasa beban sedikit, tapi itu belum seberapa lah gitu kalau saya bilang ya. Jadi sebenarnya bagaimana teman-teman membagi waktu adalah kita harus tahu dulu nih apa dulu yang harus kita prioritaskan gitu. Kalau misalnya kalian mau memprioritaskan proposal, ya silakan proposal. Apalagi kalau misalnya kita PKL. Apalagi kalau misalnya kita sambil PKL, PKMD, itu kan kita berkelompok ya. Jadi ada kerjasama sama teman-teman gitu. Itu akan meringankan beban kita gitu. Kalau masalah bagi-bagi waktu ya intinya harus tahu prioritas kita apa. Di sini belum ada yang nangis-nangis kan selama kuliah. Saya akuin emang analis itu berat ya. Saya harus mengakui selama 3 tahun
Itu full dari pagi sampai malam kita belajar, lanjut praktikum juga di sela-sela itu gitu kan. Itu menurut saya berat dan saya nggak tahu ya kalau pada masa saya dulu itu saya dosen-dosennya itu saya katakan ajaib ya. Ajaib dalam hal ini maksudnya benar-benar tegas banget gitu. Tegas banget dan dituntut untuk kamu ya kamu harus cermat, kamu harus teliti gitu. Nah, itu kan menjadi suatu tantangan buat mahasiswa-mahasiswa ya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik gitu. Ada yang nangis, ada yang teman-teman marah-marah, ada yang ya alhamdulillah sih nggak ada yang sampai frustasi ya. Ya, ya Bu Umul, terima kasih atas sharingnya. Nah, kebetulan kita juga sudah mendekati 3.30 ya di Banjarmasin. Mungkin ya sebentar untuk selanjutnya adalah penutupan. Mungkin dari Pak Ilham ada yang ingin disampaikan, Pak, sebelum kita menutup acara hari ini. Ya, mungkin sedikit aja Pak untuk kegiatan hari ini, dan alhamdulillah kegiatan ini terlaksana dengan baik. Kemudian kita juga mendapatkan banyak sekali informasi dari Ibu Ummul Harizah bahwa kalian nantinya lulusan ATLM memiliki banyak sekali peluang kerja yang mana memang sudah dibuktikan pada tahun-tahun pandemi ini ya, seorang ATLM itu sangat dibutuhkan. Bahkan sebelum lulus yudisium, alumni kita juga sudah bekerja ya, sebanyak hampir dari 90%-nya, dan sisanya hanya menunggu untuk bekerja di kampung halaman karena mereka ingin kembali mengabdikan ilmu mereka di lingkungan masyarakat. Dan juga betul bahwa kalian boleh menjadi seorang praktisi ataupun bekerja di perusahaan yang mana ilmunya memang sangat relate ya, sangat berhubungan, bahwa analis itu yang kalian uji, yang kalian periksa itu juga sudah menjadi standar ya, standar dari suatu perusahaan, quality control dan lain-lain. Juga menjadi seorang akademisi itu pilihan yang baik ya, artinya kalian akan memberikan menyalurkan ilmu kalian yang sudah kalian dapatkan melalui jenjang pendidikan sampai S2 misalnya, bahkan sampai S3 menjadi guru besar, dan itu merupakan prospek yang sangat bagus karena menjadi seorang akademisi itu akan belajar sampai seumur hidup ya, sampai akhir hayat. Jadi tidak ada proses yang terhenti dan selalu berprogres. Mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita agendakan lebih sering ya, karena dari segala keterbatasan saat ini yang menyebabkan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, ternyata bisa membuat kita berkumpul dalam satu virtual meeting, yang mana dimanapun kalian berada, selama kalian memiliki jaringan dan juga kalian mau niat untuk belajar, kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya selama kegiatan ini, dan ulun juga memohon maaf mungkin kepada narasumber, ada beberapa mahasiswa kami yang memang tidak bisa mengaktifkan video dikarenakan ada kesulitan jaringan, Bu. Mereka ini bahkan ada yang sampai panjat pohon dari chat saya. Chat semangat pribadi. Sekali ya. Betul. Untuk mendapatkan jaringan saja harus bersusah payah karena dia berada di kampung halaman ya. Dan semoga dimaklumi, dan mungkin kenapa mahasiswa kami yang masuk di sini ada 51, karena memang jumlah dari mahasiswa kami yang sangat limited edition, Bu. Yang mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang benar-benar ingin. Nah, makanya pilihan opsinya adalah ingin, ada juga yang iseng, dan iseng semoga senang ya di program studi analis kesehatan, karena tidak akan salah, tidak akan tersesat, karena program studi ini, vokasi ini adalah
wadah untuk kalian bekerja langsung secara cepat. Ya, tidak perlu menunggu lama. Setelah kalian punya SR, kalian bisa langsung mengabdikan diri kalian. Dan terutama ya di salary ya. Di salary-nya untuk instansi kesehatan juga sangat lumayan. Oke, mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih banyak kepada narasumber, sekali lagi Ibu Umul Hariza, AMDAK, SSI. Semoga lancar untuk kuliah di biomedik Fakultas Kedokteran ya, FKKMK ya, UGM. Iya. Nanti kalau sudah lulus kita ini Bu, satu alma mater ya, satu kagama nanti. Siap. Ya, saya tunggu menjadi seorang kagama. Gajah Mada ya. Siap, Pak. Betul, saya lagi ke Yogyakarta karena pandemi ini, dan juga saya mencari alasan untuk ke sana bagaimana ya. Iya, kita nanti bisa diskusi lagi ya, Pak. Betul sekali. Dan untuk teman-teman yang lain, mahasiswa ya, bisa ikuti jejak beliau ini untuk mendaftar sampai ke jenjang S2 ya. Dimanapun S2-nya itu adalah bagus ya. Artinya yang penting kalian ada niat untuk menimba ilmu. Oke, mungkin itu saja. Ulun kembalikan kepada host, kepada MC ya, Pak Yudi Yahya. Terima kasih banyak untuk sudah menghandle semuanya untuk kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih, dan boleh saya tutup ya mungkin ya? Ya, saya ditutup Pak sekalian. Oke. Iya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kuliah tamu Diploma 3 Analisis Kesehatan atau Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Unggulan Kalimantan secara resmi saya tutup. Oke. Ya, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih banyak juga. Ya, terima kasih atas kehadiran seluruh partisipan hari ini dari pemateri Ibu Umul Hariza, MDAK SSI, kemudian Ketua Koordinator Program Studi kita Bapak Muhammad Ilham Farihi, SSI MSC, SPD MSC, mohon maaf Pak. Jadi Pak Ilham ini Ibu Umul juga alumni Universitas Gajah Mada dari Fakultas Biologi. Halo, suara saya terdengar? Halo, iya. Ya, tadi kayaknya ada gangguan deh, Pak. Ya, ini tidak stabil. Ya, jadi Pak Ilham ini Bu alumni Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada juga. Jadi kita satu alma mater ya. Nah, amin, semoga kita nanti usul Pak Ilham. Amin. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan dosen yang sudah berhadir, kemudian rekan mahasiswa ya yang sudah berhadir di acara kuliah tamu kita hari ini. Selanjutnya adalah penutup. Jadi karena tadi sudah ditutup oleh Pak Ilham, ini saya langsung sampaikan saja link daftar hadir. Silahkan partisipan untuk mengisi untuk bisa mendapatkan sertifikat. Ya, dipersilakan mengisi daftar hadir dan evaluasi kuliah tamu hari ini di link yang sudah disediakan. Dan jika ada pertanyaan nih, mohon maaf Bu, saya masukkan kontaknya ya Bu ya, Bu Umul. Ya, kok ada kontak saya di sini. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya lebih lanjut dengan Bu Umul. Oh iya, boleh silakan. Bisa menghubungi Bu Umul di email di umulhariza@gmail.com. Ya, atau bisa tanya-tanya ke Instagramnya Bu Umul di @umulhariza. Wah, ada Instagram saya di sini ya. Baik, nggak apa-apa. Boleh teman-teman kalau ingin bertanya atau ingin masukan, bertanya hal-hal tentang UGM atau S1, biomedis, saya persilakan. Dengan senang hati, nanti akan saya jawab. Ya, ini terima kasih Bu Umul. Jadi ini linknya sudah di screenshot ya teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3.30 waktu Banjarmasin. Saya tutup acara hari ini, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak. Ya. Terima kasih atas perhatiannya ya sampai sore. Ini sore ya di sana. Mudah-mudahan nggak pada tidur. Jam Wita, Bu. Oh iya ya. Ini masih on kok semuanya ini masih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga tadi pemaparannya cukup jelas dan bermanfaat buat teman-teman ya. Insya Allah bermanfaat sekali, Bu. Betul. Oke, saya live dulu, Pak. Oke, Bu. Terima kasih. Silakan, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke.